Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Biasalah, tidak pakai banyak editan kalau video channel YouTube ini ya. Ini diposting di channel Andi Khalifah Mahdi dan nanti akan ditanggapi oleh channel Andi Khalifah Minangonesiawi. Ini klarifikasi atas banyak permintaan yang bertanya sehubungan maksud saya mensosialisasikan daripada menyusun buku, mengurus perizinan dan lain-lain ya. Saya sosialisasikan mendingan memakai USB atau compact disc CD ya. Ini zamannya sudah beda. Bukan hal pertanggungjawaban lagi ya. Kalau metode buku memang ada perizinannya, ada yang melegalkannya, tapi sekarang ini eranya era bebas ya, era bebas. Yang penting di dalam bentuk jurnal sesuai data informasi yang dikaji, diolah. Terutama saya sebagai pengoleksi berbagai macam versi tambo, termasuk tambo yang di Leden, tambo yang daerahnya itu lumayan terkenal juga di Sumatera Barat, Pasaman, Pariaman, Pariangan, Pagaruyung, Alam Surambi, Sungai Pagu, Tambo Saruwaso, Tambo Kurai Limok Cimo Jorong ya, Tambo Mandi Rubiah, lalu tambo apa lagi ya yang ada itu tuh, tambo Pasaman ya. Banyak koleksi tambo, ditambah lagi dengan saya campur mengolahnya itu kepada 8 tambo yang disadur oleh beberapa nama ya, Sang Gunung Dirajo, Batuah, Mahmud, Dirajo, Basri ya. Dan itu menghasilkan kesimpulan, menghasilkan jurnal. Jadi misalnya begini, mudah-mudahan penjelasan ini memperjelas ya, sekalian mengklarifikasi apa maksud saya mensosialisasikan secara percepatan pemerataan pengetahuan pemahaman tambo. Misalnya tambo Alam Pagaruyung ya, akan diberikan sudut pandang seperti apa tambo Pariaman memandang Pagaruyung, begitupun tambo-tambo lain, termasuk pandangan kitab undang-undang ujung tanah, incun kerinci dan lain-lain yang banyak mengirimkan juga kepadaku ya, banyak mengirim kepada saya diam-diam. Begitupun dari Aceh, Riau ya, macam-macam. Tapi fokus terlebih dahulu untuk bantahan kepada berbagai macam versi tambo yang beredar di Minang. Coba bayangkan kalau saya memakai buku, alangkah ruwetnya ya, alangkah ruwetnya. Nah, kalau dan rata-rata orang mengantuk gitu loh. Nah, yang penting saya sampaikan bantahan atau sudut pandang yang lain, saya masukkan jadi materi yang kita bahas sama gitu loh, tetapi secara visual. Nah, ya kan, poin-poinnya tambo Pagaruyung, nah ditanggapi dengan sudut pandang yang lain. Seperti contohnya keberadaan Pagaruyung tahun timeline berapa, Pariaman timeline berapa, lalu Pagaruyung mengaku lebih dulu ada daripada yang lain. Nah, yang lain itu akan membantah gitu.
Dan bantahan itu saya sampaikan kepada sahabat sesuai dengan tambo wilayah masing-masing, dan wilayah tambo masing-masing ini yang memverifikasi, yang melegalkan itu leluhur dari yang meneruskan gelar saat ini, bahkan masih ada orangnya yang hidup. Nah, jadi yang kata saya tidak ada, tetapi yang dimaksud oleh Tambo Pariaman, ya, keberadaan Tambo Pariaman ini tahun sekian, lalu apa alasannya Pagaruyung mengaku terlebih dahulu? Nah, itu artinya itu kan bukan kata saya, tetapi antar tambo kontradiksi. Nah, sudah paham sahabat maksudnya ya. Dan moga dapat dimaklumi, saya sedari remaja sudah paham, sudah tahu oligarki tirani Pagaruyung itu sedari mengkhianati pahlawan Perang Padri, lalu ditipu dengan diplomasi, ya, sudah susah payah keluarga besar Sarwaso bergabung dengan Perang Padri, dan Perang Padri ini seluruh wilayah Sumatera Barat, bahkan Jambi, dari Tambun Tulang, Bukit Bakau, Teluk Kuantan, Pariaman, lain-lain membantu, makanya bisa menang dari Belanda. Nah, Belanda ini masih tidak mau kalah, memakai politik adu domba. Nah, ditampilkanlah kacung, ya, sebelum Megagarasa ini ya, tahun 1883 ya, yang dibilang Sultan apa itu Mahmud. Nah, aslinya yang di Pagaruyung ini kacung Belanda, tetapi tampil seakan-akan berpihak kepada Perang Padri. Dan saat Perang Padri, orang Pagaruyung ini tidak ada berjuang. Nah, dan terjadilah kesepakatan. Makanya sampai sekarang Dinas Kebudayaan Sumbar pemerintah mendukung itu. Selalu tiap tahun 500 juta diberi kepada Profesor Dr. IR Raudatai MP. Juga mendapat dana dari Perpustakaan Leden. Kalau mereka sudah buntu, mereka akan menjawab Tambo Asli Minang di Leden. Dan saya punya. Nah gitu loh, alhamdulillah masukan dari rekan-rekan akademik, bahan-bahan yang saya butuhkan, ada saja yang mengirim ya, ada saja yang memberi. Nah lalu saat ini mereka mendanai orang-orang yang membantah untuk kebohongan-kebohongan Pagaruyung. Mereka danai di grup WA, di Facebook, dan macam-macam, selalu mereka mendoktrin. Nah kasihanlah sahabat yang membela dan dalam keadaan tidak sadar, tidak tahu apa-apa realnya. Nah jadi untuk rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang mengkonfirmasi, ya, sahabat-sahabat yang lain sudah ada yang mengklarifikasi, lebih suka USB dan CD. Dan orang-orang yang merasa kepentingan terganggu, yang suka melama-lamai, biasa memakai bahasa diplomasi, mereka selalu memakai jurus, oh Pak Andi, pura-pura baik kan, cobalah bikin jurnal, cobalah karang buku, nanti kirimkan kepada kami biar kami pelajari dulu valid atau tidak. Gimana tidak valid? Tambo Pariaman, Tambo Pasaman, di dalam buku itu tokoh-tokoh terkemuka di wilayah mereka yang melegalkan. Tapi lupakanlah, itulah trik-trik orang-orang yang tidak paham niat baik. Dan itu tidak sekedar sejarah begitu saja, tidak sekedar pengkhianatan saja yang dialami oleh leluhur, termasuk juga sumber daya alam. Nah makanya sumber daya alam banyak terjadi dari zaman Muhammad Yamin, dikeluarkanlah hukum ya yang merugikan ulayat masyarakat adat. Dan makanya terjadi plasma, perebutan perampasan hak ulayat, kekuatan hukum tidak ada. Itu karena apa? Karena kita tidak mengkaji sejarah. Padahal di negara ini ada 2 kekuatan hukum, dan muda-mudi adalah sebagai pewaris sumber daya alam. Terlalu mempercayakan kepada orang yang bergelar pengulu datuk dan birokrasi pemerintahan. Jadi ada hukum umum, itu hukum tata negara, dan ada hukum khusus, hukum hak asasi manusia.